Ada apa tuh Julia, bisa lihat gak sih? Aduh, langsung turun ke arah Shipyard dari EVOS Divine sama Eka Esports. Oke, dimana satu orang Sam 13 tentunya bakal mengamankan objektifnya sebagai orang terakhir. Dan 3 orang kali ini diutus untuk memberikan dampak yang sangat positif tentunya untuk EVOS. Dimana Bion sudah berhasil mendapatkan MP5-nya kali ini Julia. Membagi posisinya menjadi orang belakang Shipyard. Menjadi orang belakang Shipyard. Karena kalau misalnya gua review ke hari-hari sebelumnya, melihat permainan dari Bion sendiri, dia lebih sering bermain dengan granatnya ya. Jadi mungkin dengan jarak yang cukup jauh itu akan menjadi lebih efektif lagi untuk seorang Bion. Kemudian di depannya ada Mr. 05 yang coba untuk memasang badan terhadap Eko Esports. Sudah ada tembakan yang dibuka itu Skyla? Yes, sudah ada tembakan juga yang mulai dirasakan oleh Mr. 05 dan tidak melakukan medikasi, yang artinya teman-teman dari EVOS bermain secara kurang jumlah dan juga mereka tidak memiliki resource yang cukup. Ini bakal menjadi sangat berbahaya karena kalau lu lihat dari Iko sendiri, mereka selain berempat mereka sudah membagi posisinya dengan sangat baik. Ada flanking dari 2 orang teman-teman Iko, bahkan 1 orang sudah mulai menarik ke belakang untuk setidaknya mengamankan placement kalau bad case happens. Yes, betul sekali. Dan kalau kita ngomongin tentang Shipyard, ini daerah yang cukup luas dengan resource yang lumayan banyak. Yang mana akhirnya dari kedua tim bisa sama-sama untuk mendapatkan resource yang cukup, at least untuk melakukan early team fight ya. Jadi menurut gue ini dalam segi senjata mereka balance lah. Dan entah kenapa tiba-tiba dari teman-teman EVOS Divine decide untuk ya udah kita move aja ke arah Bullseye. Karena kalau kita lihat dari kemungkinan untuk melakukan team fightnya lumayan beresiko tinggi dengan banyaknya juga obstacle-obstacle yang membuat bingung satu sama lain ya Skyla. Ya, dan tentunya ini menjadi satu poin yang sangat penting. Mungkin kalian nggak berpikiran seperti kenapa nggak langsung ditabrak. Mungkin objektif dari EVOS sendiri bukan ke arah menabrak ya, tapi ke arah rotasi dari Iko yang memperlambat mereka sampai mereka bisa berada di peak powernya. Yes, betul sekali. Maka dari itu tadi tidak terjadi team fight walaupun sebenarnya udah ada tembakan yang dibuka. Kalau menurut gue itu hanya seperti tembakan peringatan memberitahu bahwa Eko Esports udah punya senjata juga gitu. Mereka jadi udah ready ya. Udah ready. Jadi kalau misalnya tim EVOS Divine mau nabrak, kemungkinannya resikonya juga 50-50. Jadi belum pasti untuk arah EVOS Divine itu sendiri. Ya, teman-teman dari West Bandit harusnya. West Bandit sendiri memiliki drop di daerah Rimnam Village dan dengan resource yang sangat cukup kali ini ternyata EVOS Mr. 05 sudah benar-benar di take down. Apakah bakal coba diselamatkan oleh seorang Abax yang sudah siap menggunakan motornya kali ini? Apakah bisa diselamatkan? Karena ternyata cukup berbahaya, 4 orang sekaligus. Tapi tembakan dari belakang juga sudah mulai dirasakan. Covering fire oleh teman-teman dari Iko dan juga EVOS sudah saling dirasakan. Ada juga yang namanya Chrono di pop out langsung oleh seorang Kiba. Mundur terlebih dahulu dan melakukan setup ulang tentunya Julia. Oke, melakukan setup ulang. Tapi tadi adalah salah satu move yang cukup bagus tentunya untuk teman-teman dari Eko Esports ke arah EVOS Divine untuk setidaknya mempunyai. Oh my god, ternyata dari belakang ada satu flanking yang luar biasa dari Sam 13 kali ini. Bakal coba untuk menghancurkan dua yang ada di depan. Dirasakan tembakan juga dari belakang dari 2 arah sekaligus. Dan kali ini ternyata Iko masih cukup kuat untuk bertahan. Tapi gak bakal tinggal diam karena Mr. 05 juga udah mulai masuk ke dalam. Menggunakan satu duelnya, coba untuk dibakar terlebih dahulu. Tembakan demi tembakan sudah dirasakan dulu juga sudah sekarat kali ini. Dan langsung coba diajar lagi. Coba untuk mencari mana lawannya berada. Iko 1 orang sudah terkena down. Menyisakan 3 orang lagi yaitu Koja, Kucai dan juga Dudes. Tapi granatnya berhasil menumbangkan. Dudes kali ini 1 lawan 3. Apakah bisa memberikan satu play untuk membalikan keadaan? Karena Bion bakal coba untuk masuk langsung dengan satu alok yang di pop out. Bakal mencari di mana lawannya berada. Langsung dikepung, diajar lagi dan sayonara for Iko Esports. Yes, dari Iko Esports harus mengucapkan selamat tinggal tentunya untuk round pertama karena berhasil ditumbangkan di posisi ke-12 oleh EVOS Divine setelah pertempuran yang cukup panjang, di mana satu counter attack dari Sam 13 aja itu bisa membuat game changing. Ya, dan kalau lu lihat sebenarnya semuanya ini berawal dari teman-teman Iko yang melakukan flanking, tapi pembahasannya bakal motor. Yes, memberikan satu distraksi menggunakan motorcycle ini adalah salah satu cara untuk mendelay pergerakan dari arah musuhnya sehingga membuat musuhnya konsentrasinya mulai terbagi terhadap suara motornya, memikirkan ini kira-kira motorcycle-nya bakal gerak kemana, dan itu memberikan space untuk mereka melakukan regroup atau melakukan setup ulang tentunya. Iya, dan kali ini justru Skyla bisa kita lihat udah terjadi penumpukan antara masing-masing tim yang bisa kita bilang ini adalah tim-tim terkuat yang saat ini berada di FFML Season 5, yaitu ada SAS Alphaing, ada Island of Gas dan juga EVOS Divine dan GPX Esports. Wah, kali ini tersisa 9 tim dan juga 34 orang yang hidup, sementara EVOS Divine sang pemimpin klasemen, mereka masih lengkap 4 orang dengan segudang resource yang sudah mereka miliki karena sudah membegal pergerakan dari Iko. Kang Begal ya, macan kita jadi begal ternyata. Kali ini kita lihat dari segi resource sangat-sangat unggul untuk EVOS Divine sendiri. Namun kita lihat teman-teman dari Island of God sendiri, mereka udah menguasai beberapa area yang bisa gua bilang
menang secara grounding ya, dimana mereka menangkan high ground yang akhirnya visionnya jadi lebih luas lagi ke arah EVOS Divine ataupun SES Alpha Inc dan juga GPX Esports. Ini membuat teman-teman dari EVOS Divine tidak boleh terlalu ceroboh melakukan daerah pergerakan pertahanan yang sudah dibuat oleh SES dan juga IOG. Harusnya mereka masih cukup aman, dan kali ini ada juga upaya untuk menghidupkan teman-teman Kings, yaitu Kezel yang coba untuk bertahan di atas Clock Tower. Dan kita bisa lihat juga ada Raf yang sudah ditembaki oleh teman-teman dari EVOS Divine, dihajar oleh 4 orang sekaligus, bahkan coba dihujani peluru lebih lanjut lagi, tapi masih ada satu grounding yang bisa dimanfaatkan. Yes, masih ada satu grounding yang masih bisa dimanfaatkan. Namun kita lihat juga dari EVOS Divine kali ini harus sedikit lebih bersabar, karena sebenarnya kalau misalnya mereka mau masuk ke circle atau ke zona yang lebih aman, di depannya udah ada tim-tim yang siap untuk menyambut mereka. Kalau misalnya menurut gua pribadi, pandangan gua, kalau SES Divine pengen lebih aman lagi, mereka coba muter aja ke arah kiri atas. Tapi kalau misalnya mereka mau lebih barbar lagi, mereka bisa join di partinya Island of God dan juga SES Alpha Inc, dan mungkin itu bisa menjadi satu hal yang menguntungkan ketika mereka bisa steal kill. Ya, dan kali ini teman-teman dari EVOS justru tidak menggunakan vehicle yang mereka miliki, dan mereka sudah dihujani peluru oleh teman-teman dari seorang SES Alpha Inc. Satu orang bocil berhasil di pick off oleh seorang Bion menggunakan M79-nya. Satu tukar satu. Sam 13 mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya, di mana Thanos bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Sam 13 bermain dengan sangat agresif, bahkan kali ini Kedai sudah diajar berkali-kali, dan justru satu orang bakal coba untuk ditumbangkan juga, tapi ternyata ada IOG yang bakal menjadi orang ketiga dan join to fight juga. Satu orang sudah berhasil ditumbangkan, yaitu Kedai 23. Satu mini pelontar yang dilemparkan juga. EVOS Sam 13 cukup sekarat dan menyisakan 3 orang aja dari teman-teman EVOS dan juga SES Alpha Inc. Yes, betul sekali. Namun satu player berhasil terknock di sana, satu orang Bion ditukarkan dengan 2 player dari SES. Kali ini kita Mr. Kosovan terlalu cepat juga untuk masuk ke arah dalam Skylar. Yes, terlalu cepat untuk EVOS kali ini. Mereka bakal coba untuk mencari lagi di mana lawannya berada, tapi bukan menjadi satu hal yang menarik untuk teman-teman SES, karena mereka juga butuh poin. Mereka bakal mencari di mana lawannya berada. Sudah ditembakkan, dan justru Sam 13 bakal coba untuk mundur dulu bersamaan dengan seorang Abax. Oke, akan coba untuk holding dulu kedua player yang tersisa dari EVOS Divine, di mana di terowongan ini agak sedikit riskan kalau mereka ingin melakukan pergerakan hampir aja. Hampir aja Bocil bisa di-knockdown, tapi Abax bakal coba untuk maju terlebih dahulu mencari informasi di mana lawannya berada. Sementara Jojo dari belakang, sang sharpshooter, bakal coba menahan pergerakannya. Langsung mencari lagi, diras langsung, dihajar langsung. Bocil sudah berhasil di-knockdown, kali ini menyisakan 2 lawan 2 antara Abax dan juga Sam 13. Sam 13 yang berhasil mendapatkan satu orang lagi, dan kali ini seorang Jojo sudah tidak bisa berbuat banyak karena dia sudah dihalangi oleh blue wall yang dibuat oleh benteng pertahanan EVOS. Langsung dihajar tentu saja, dan itu dia dari belakang masih ada Thanos, dan that's the end for EVOS Divine. SES Alpha Inc dengan 3 poin eliminasinya. Wow, padahal tadi move yang sangat cantik loh dari Mr. 05 ketika dia naik ke arah mobil untuk dapetin satu player. IOG, apakah bisa bertahan? Ternyata tidak, karena di round pertama kali ini Buya didapatkan oleh teman-teman IOG.